Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Untuk teman-teman, untuk saudaraku semua dimanapun panjenengan berada, dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, yang masih setia dengan channelnya Muhaifin Agus Sultoni. Ya, channel yang membahas masalah spiritual, masalah budaya, pengembangan potensi diri. Semoga juga kehadiran kita di dunia ini selalu menjadi sumber kebahagiaan dan sumber manfaat untuk semua makhluk, baik di dimensi terlihat maupun dimensi yang tidak terlihat. Oke teman-temanku semuanya, di video kali ini ya saudaraku semua, saya ingin mengupas bagaimana cara kita menggunakan kekuatan pikiran. Ini asik. Ini maksudnya apa? Kalian mungkin sudah paham, yang sudah tahu ya tentang law of attraction. Itu tidak akan berfungsi kalau kalian tidak tahu mekanisme energi dan pikiran kalian sendiri. Jadi percuma kalian mempelajari the law of attraction kalau kalian tidak memahami mekanisme energinya dan tidak memahami mekanisme cara kerja dalam pikiran kalian. Jadi dalam video ini kita akan kupas ya, ketika misalnya kalian suatu saat bangun tidur di pagi hari, itu pikiran kalian sumpek, pikiran kalian sedih, pikiran kalian gak enak ya, apa yang terjadi? Dalam kesadaran itu Anda semuanya ya saudaraku akan menjadi, di hari itu akan menjadi hari yang paling apes buat kalian, hari yang paling sial buat kalian. Atau ketika kalian bangun tidur bahagia, merasakan kesenangan, happy, apa yang terjadi? Keseharian itu di hari itu menjadi hari yang paling happy, yang paling hoki buat kalian semua. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tanpa sadar kita telah menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mengundang apa-apa saja yang harus hadir dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Ya, jadi di sini jangan bermain-main dengan pikiran ya. Makanya kan setiap agama mengajarkan untuk selalu berpikir positif ya. Ternyata ini kuncinya. Ketika kita berpikir positif, maka hal-hal yang sama, hal-hal positif itu akan datang pada kehidupan kita. Dari itu dan seterusnya. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita, kalau kita tidak bisa menjaga pikiran kita, gampang mengeluh ya, sering mengeluh ya, dikit-dikit berpikir negatif, itu yang akan terjadi juga hal-hal yang sama, yang apa yang kita pikirkan itu akan datang dalam kehidupan kita di hari itu. Kalau kita selalu dalam pikiran negatif, nah poin di sini bagaimana cara menggunakan pikiran di depan tadi sudah saya jelaskan. Efek dari kekuatan pikiran itu, ketika pikiran kita positif ya efeknya akan hadir hal-hal yang positif, dan ketika pikiran kita negatif efeknya akan hadir hal-hal yang negatif pula. Nah kita sudah tahu berarti bagaimana cara menggunakan kekuatan pikiran tersebut. Yang pertama, kalau hanya pikiran ini baru 50%, ditambah 50% lagi dengan kekuatan rasa, jadi 50% dari kekuatan pikiran, 50% dari kekuatan kolbu dan tahu rasa, sehingga bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita ini untuk masa depan yang lebih baik, untuk usaha yang bisa sukses, untuk income ekonomi, untuk pemasukan yang terus mengalir ini. Kita bisa gunakan, pertama, gunakanlah daya cipta yang ada dalam pikiran kalian. Ingin menciptakan apa saja, ciptakan dalam pikiran kalian, tapi itu baru 50% karena masih menggunakan gelombang elektrik saat kita berpikir. Nah,
supaya 100% ditambah lagi dengan gelombang elektromagnetik yang ada di dalam jantung kita, yang ada dalam kalbu kita, atau disebut dengan rasa ketika kalian menginginkan menciptakan sesuatu. Saya ambil satu contoh untuk saudara-saudara, teman-teman yang masih kuliah ya. Besok ujian saya lulus apa enggak? Ciptakan dulu ya, ciptakannya gimana kalian boleh dengan kondisi hening, kondisi rileks, kondisi santai, baru memvisualisasikan, menggambarkan prosesnya dengan detail. Kalian sudah lulus, ya menggambarkan, memvisualisasikan prosesnya dengan detail. Kalian sudah lulus itu baru 50% terjadi, lalu sinkronkan, selaraskan antara pikiran dengan rasa, antara otak dengan jantung, selaraskan supaya muncul gelombang elektromagnetik dalam jantung kita. Rasakan bahwa kalian sudah lulus, pikirkan dengan visual, gambar proses detail kalian lulusnya seperti apa, dan rasakan di dalam hati kalian. Kalian sudah lulus, jangan ada keraguan, jangan ada kekhawatiran lagi, karena itu akan sia-sia, akan mengcancel keinginan kalian. Jadi pikiran mantap, sinkron selaras dengan hati yang mantap, dan terasa wah saya sudah lulus, gak ada keraguan, saya lulus. Dan itu sudah terjadi dalam medan kuantum di dalam diri kita, sehingga ketika itu semuanya sudah selaras, barulah yang tadi masih di medan kuantum di dalam diri kita akan wujud cepat menjadi materi di dunia nyata. Makanya tidak heran ini disebut dengan kun fayakun. Kun jadilah maka terjadilah, pun jadilah terciptalah maka jadilah, terasalah, dan fayakun ilmu sederhana. Tapi kalau kalian coba, ini hasilnya luar biasa. Jadi disimpan ya, tapi harus dipraktekkan dan diamalkan supaya itu kalian bisa menjadi yakin, sehingga itu berhasil. Keyakinan kalian akan bertambah dan bertambah lagi, maka proses daya cipta dan daya selaras dengan daya rasa ini akan lebih cepat prosesnya terwujud. Itu cara menggunakan potensi kekuatan pikiran yang sudah Tuhan anugerahkan kepada yang namanya manusia. Ya teman-teman, jadi simpel pahami video ini, pelan-pelan lakukan, praktekkan, dan nikmati hasilnya untuk kalian sendiri. Oke, lalu bagaimana sih dengan kondisi yang belum terlatih? Daya pikirnya, daya ciptanya terlatih, daya rasanya dengan kondisi katakan awam, nol banget. Itu gimana cara melatihnya? Nah, ketika kita berada di fase nol atau kondisi minim pengetahuan banget, yang pertama kalian harus ruwet pikiran kalian dulu. Bagaimana cara merubah pikiran jadi ruwatan ya? Pikiran ruwet menjadi harus diruwet. Tidak hanya terjadi pada nasib atau pada diri, ternyata ruwatan juga bisa kita lakukan untuk pikiran kita. Bagaimana cara merubah pikiran kita? Tungguin deh video selanjutnya, sambungnya. Soalnya kalau ngomongnya langsung disambung akan terlalu panjang nanti jadinya. Terima kasih. Itu tadi tentang cara merubah pikiran, the power of mind, yang singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan tentunya untuk kalian semuanya. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.